Kami bersama kita ya. Ini pakai gini kosong. Cek satu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 14 Palopo, yang terhormat Pak Korwas, dan yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk hadir di tempat ini guna menghadiri launching komunitas belajar Satuan Pendidikan SMP 14 Palopo tahun 2023. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara yang kita akan lalui pada hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pengenalan komunitas Satuan Pendidikan, kemudian acara ketiga sambutan-sambutan, dan acara keempat pembacaan doa, kemudian yang kelima penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pengenalan komunitas belajar Satuan Pendidikan, yang insya Allah akan dipandu Ibu Ketua, Ibu Ripka SPD. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Korwas, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan teman-teman Bapak Ibu Guru. Iya, bahwa hari ini kita akan mengadakan launching komunitas belajar SMP Negeri 14 Palopo pada hari Selasa 12 September 2023. Nah, teman-teman, iya, adapun latar belakang dari pembentukan komunitas belajar ini adalah surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4263-B/AK-04.01/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Ya, optimalisasi komunitas belajar merupakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kemudian setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Ya. Kemudian satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Ya. Jadi teman-teman, ini pembuatan kombel ini atau komunitas belajar ini bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, harus dalam satuan pendidikan dan bisa berkolaborasi lintas sekolah. Ya. Kemudian satu orang guru boleh menjadi penggerak dari 3 komunitas yang berbeda. Dan satu komunitas minimal harus memiliki 1 penggerak dan maksimal
Ya, kemudian komunitas pelajar dalam dan antar sekolah yang saya sampaikan tadi, berbagi praktik baik melalui webinar atau tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, komunitas belajar yang kita sudah bentuk ini bernama Sipamatca, yang kita bentuk pada rapat hari Jumat 8 September 2023 dan disahkan dengan surat keputusan kepala sekolah nomor 421-3/SMPN-14/9/2023. Ya, Sipamatca merupakan bahasa daerah Luwu yang secara harfiah berarti saling memberikan pengalaman dan wawasan baru serta membantu mengembangkan potensi dan kemampuan. Tadi Pak Poros datang lihat spanduknya bertanya bahasa apa ini? Ya, kayaknya ada bahasa Bugisnya Pak Acca juga bahasa Bugis, tapi ini lebih ke bahasa daerah Luwu. Ya, Sipamatca sebagai komunitas belajar SMP Negeri 14 Palopo adalah akronim dari bahasa Inggris yaitu sincere, tulus, kemudian apresiatif, menghargai, motivated, termotivasi, kreatif, dan kolaboratif. Ya, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, jadi komunitas kita ini memiliki landasan filosofis sebagai wadah tempat berbagi, menghargai segala potensi yang dimiliki oleh anggota, kemudian kita berbagi dengan tulus. Jadi orientasi kita bukan money atau uang, tetapi kesediaan kita untuk berbagi ilmu secara cuma-cuma. Iya. Adapun pengurus yang telah disahkan melalui surat keputusan kepala sekolah yaitu penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah sendiri, saya Rika Tandi sebagai ketua, kemudian Bapak Hasan sebagai sekretaris, Pak Gegen sebagai bendahara. Kemudian kita memiliki 3 bidang, 3 tim pendukung. Yang pertama tim program atau konten, ada Ibu Nurhaini, Pak Mukramin. Kemudian ada tim logistik, ada Pak Asrullah dan Pak Aswar. Lalu ada tim dokumentasi yang sedang berjalan di antara kita saat ini, Bapak Islawarman dan Bapak Hasanuddin. Nah teman-teman, ya semua boleh jadi pengurus, tapi siapa jadi anggota kalau pengurus semua. Adapun uraian tugas dari pengurus, ketua merupakan penggerak utama dari komunitas. Ketua yang mengkoordinasikan semua bagian dan komunitas. Kemudian sekretaris bertindak sebagai notulen, menyiapkan agenda, evaluasi kegiatan, hasil rapat dan membuat laporan. Kemudian bendahara bertugas membuat rencana anggaran biaya untuk kegiatan jika dibutuhkan. Lalu tim program dan konten mempersiapkan materi yang akan dibahas atau dipelajari dalam aktivitas dan mencari narasumber sesuai materi. Ya ini maksudnya Pak Mukramin dan Ibu Nurhaini yang akan melihat kebutuhan kita. Oh kita butuh materi tentang apa, sampaikan lalu kita mencari narasumbernya. Itu tugas dari tim program dan konten. Kemudian ada tim logistik menyiapkan lokasi dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan komunitas. Ya kalau kita buat kegiatan luring seperti ini, tentunya kita tahu apa yang disiapkan. Dan kalau kita buat daring, ya karena kegiatan komunitas belajar ini teman-teman 2 macam, bisa luring bisa daring. Tetapi yang paling murah meriah dan bisa dilaksanakan di luar jam sekolah itu biar malam, itu webinar. Dan webinar ini bisa dilakukan kalau penggeraknya sudah mengerjakan topik perencanaan pembelajaran yang ada pada pelatihan mandiri di PMM. Ya, untuk membuat sebuah komunitas belajar pula, seorang guru harus sudah selesai membuat aksi nyata topik kurikulum merdeka. Ya,
Kemudian untuk dijadikan penggerak, misalnya saya membuat kombel, saya mau tambahkan Pak Asrullah, muncul di situ. Kalau Pak Asrullah belum kerja kurikulum merdeka, dia akan muncul. Beliau belum menyelesaikan aksi nyata kurikulum merdeka. Jadi harus dikerjakan supaya bisa jadi penggerak. Nah, kemudian supaya bisa bikin webinar, harus yang saya katakan tadi selesai topik perencanaan pembelajaran. Jadi lihat memang topik tak yang belum jadi. Iya. Kemudian tim dokumentasi, mendokumentasikan kegiatan hasil belajar komunitas dan mendokumentasikan hasil belajar itu kepada seluruh anggota dan pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, atau next. Ya. Adapun visi kita adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dengan misi meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kombel ini diadakan semata-mata untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Ya, fokus kegiatan kita terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, meningkatkan kompetensi guru dalam tidak diedit tadi. Fokus kegiatan kita adalah pengembangan diri. Pengembangan diri melalui pelatihan dengan sasaran guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ya, tadi pagi itulah saya terlambat datang karena saya tidak ada jaringan wifi di sekolah. Saya sudah daftar PMM. Silakan teman-teman buka PMM-nya sekarang. Cari saja Sipa Matcha, karena di sini kita lihat 0 pengikut, masih 0, tidak ada yang mengikuti. Masuk di PMM, cari komunitas, ketik saya Sipa Matcha. Ya, di WhatsApp grup. Jadi ada lagi grup sudah saya bikin itu, dan ini tidak dibikin-bikin saja teman, karena ketika kita membuat kombel di PMM, di situ muncul itu permintaan, link Telegram, link Facebook, link grup WA, kalau tidak salah ke sini. Karena bisa diedit oleh saya, Bapak Kepala Sekolah dan Pak Wakil bisa mengedit kalau tidak salah ya. Ya, saya kira demikian pengenalan tentang Sipa Matcha ini. Semoga kita bisa sama-sama produktif, berbagi apapun yang kita miliki dengan tulus sesuai dengan landasan filosofis dari pemberian nama Sipa Matcha ini. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, demikianlah tadi pengenalan komunitas belajar satuan pendidikan yang dipaparkan oleh Ibu Rifka. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara ketiga, sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 14 Palopo. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Koordinator Pengawas SMP dan juga sebagai pengawas pembina untuk SMP Negeri 14 Palopo. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, saya hormati Ibu Ketua Komunitas Belajar Sipa Matcha, dan Bapak Ibu yang saya hormati pula. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada siang hari ini kita bisa meluncing komunitas belajar Sipa Matcha. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ketua Komunitas Belajar Sipa Matcha betul-betul kita menjadikan suatu acuan untuk meningkatkan mutu belajar siswa dan kompetensi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Olehnya itu perlu ada kolaborasi, ya. Kolaborasi antara guru satu dan guru yang lain, mapel yang satu, mapel yang lain, kemudian dengan tenaga kependidikan. Kita mengharapkan bahwa
setelah kita membentuk komunitas, ada peningkatan, terutama di PMM tadi dibuka Pak Korwas di ruangan TIK, ya sangat terendah kita punya aksi nyata. Ya. Banyak kita menonton, tapi aksi nyatanya rendah. Ya. Jadi ini mungkin perlu kita tindak lanjuti, karena terbaca di pusat Bapak Ibu, ya. Saya lihat tadi ternyata betul-betul kalau kita tidak kerja ini aksi nyata, maka rendah di situ, ya. Olehnya itu diharapkan kepada kita semua, ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas yang banyak memberikan motivasi kepada saya dan kepada teman-teman, ya, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita dan ujung-ujungnya meningkatkan juga daripada prestasi siswa kita. Selanjutnya saya laporkan kepada Bapak Pengawas bahwa kami juga sudah membentuk komite penanggulangan kekerasan di sekolah, ya, yang kemarin melalui melalui Sekjen Departemen Pendidikan Riset, ya. Jadi itu nanti di upload di Dapodik, ya, di Dapodik. Kemudian selanjutnya, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Pengawas, ya, yang jauh-jauh dari kota, ya, ditawari untuk sekolah yang dekat, tapi beliau ini ya selalu karena tentunya sayang kepada kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Ya, mungkin demikian, dan dimohon kepada Bapak Koordinator Pengawas untuk memberikan sambutan dan memberikan hal-hal yang mungkin sangat penting untuk peningkatan kompetensi kami di sekolah ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Bapak Pengawas sekaligus peluncuran komunitas belajar Satuan Pendidikan SFN 14 Palopo tahun 2023. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala SFN Negeri 14 Palopo, Bapak Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Ketua Komunitas Belajar Si Pemaca Silsar Appreciative Motivated Creative Program. I'm very interested about Silsar. Terima kasih teman-teman sudah mau berkolaborasi mewujudkan terbentuknya komunitas belajar di satuan pendidikan kita. Karena salah satu sekarang yang selalu ditagihkan adalah terbentuknya komunitas belajar. Tadi landasan hukumnya buka sudah bayangkan, itu bukan bahwa keinginan persoalan, tapi ini anjuran dari kementerian yang selalu diamanahkan kepada kita, ada landasan hukumnya. Terkait komunitas belajar, ada namanya komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini sekarang kita. Ada lagi komunitas belajar antar sekolah. Nah, dulu kita mengenal namanya KPGP, KKG. Nah, ukuran ketika sekarang kita akan mengukur satuan pendidikan itu ada melalui berbagai cara. Salah satunya rapor pendidikan. Tadi kita sudah eksplorasi dengan Pak Hasan dengan Pak Hasanuddin, ya, Pak Hasanuddin. Ya, tadi ya, saksikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, terkait PMN, nah, terkait komunitas belajar itu sudah terdaftar di sudah didaftar di PMN. Artinya apa? Sudah terbaca bahwa di SMP Negeri 14 Palopo itu ada komunitas belajar. Nanti tinggal bagaimana menyusun aktivitasnya, kegiatan dari komunitas belajar itu. Nah,
Seperti kemarin 2 minggu yang lalu saya di salah satu sekolah, ya, itu melalui kompelnya mereka disediakan, kalau nggak salah itu ada disediakan pemateri dari Nusa Tenggara. Kebetulan dia dapat Fasnas, Fasilitator Nasional untuk kegiatan webinarnya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan itu terkait komunitas belajar bisa dilakukan luring, bisa daring. Intinya adalah bagaimana kita nyaman duduk bersama, mendiskusikan sesuatu, merefleksikan sesuatu, atau mengkreasikan sesuatu, atau menciptakan sesuatu aksi nyata terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Itu utamanya dari komunitas belajar. Seperti sampaikan tadi, peningkatan kompetensi diri sendiri, individu, kemudian peningkatan pengembangan keprofesian berkelanjutannya. Terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan daripada teman-teman, itu bisa didapatkan dengan melalui PMM. Ya, itu akan sangat lebih mudah lagi ketika kita sudah terdaftar di komunitas belajar, kita sudah terdaftar. Nah, apa masalahnya selama ini? Mungkin organisasi nyata. Mari bersama-sama di di komunitas belajar, bersama-sama saling mendorong, saling bantu menciptakan sinyata. Nah, sebagaimana disampaikan Pak Kemsen tadi, kami juga beberapa orang setelah itu saya membuka PMM, ya, PMM SMP 14, saya bacakan. Itu kita mandiri berubah ya. Jumlah guru dan KS aktif 20, terbaca yang lalu ya, update tadi. Menonton video pelatihan mandiri, ini tinggi, banyak teman-teman yang menonton video ya di platform Merdeka Mengajar, tinggi. Jumlah hari belajar banyak, aktif belajar. Nah, akses halaman referensi di pelatihan mandiri, padahal di PMB itu atau di pelatihan mandiri itu bukan hanya modulnya yang dipelajari, dasar dari menuju ke referensi itu lebih detail, lebih diharapkan kita ketika belajar, mari kita urut, kita pelajari, itu maksudnya di situ. Selanjutnya mengikuti webinar. Nah, kami berharap, saya juga berharap bahwa semoga dengan terbentuknya kompel si Pamanca ini nanti kita akan mengikuti webinar. Di sini rendah, bisa bacakan webinar. Artinya apa? Bukan cuma menyelesaikan modul yang dimaksud dengan mengeksplorasi PMM, itu yang terbaca di kementerian. Kemudian, ini yang sangat penting bagi teman-teman ke depan, terutama yang disampaikan tadi ke PKB-nya. Jumlah percobaan untuk lulus post test itu sedikit. Nantinya apa? Banyak mengabaikan itu. Padahal di situ post test itu menguji pemahaman kita terhadap isi modul atau tontonan video yang disediakan di PMM. Waktu penyelesaian topik, ya, ada berapa topik sekarang? Banyak kali ya. Yang paling pertama itu perlu dicatat. Kita kategorinya. Jumlah aksi dengan unsur kemiripan tinggi. Nah, terbaca kan? Mungkin teman-teman Pak Isa buat aksi nyata sudah buat. Datang Pak Zainuddin mengambil aksi nyatanya Pak Isla, dimodifikasi sedikit itu terbaca kemiripannya. Sehingga kita kategorinya di sini jumlah aksi massa dengan aksi nyata dengan kemiripan tinggi. Kemudian jumlah aksi nyata tervalidasi rendah. Artinya siapa yang sudah dapat sertifikat? Masih kita? Masih kita. Tetapi menggunakan asesmen itu sudah tinggi. Ya teman-teman, menggunakan asesmen yang ada di platform Merdeka itu tinggi bacaannya itu. Perangkat ajar juga tinggi. Nah, artinya apa begini?
Semoga terbentuknya di Kopal ini itu tidak hanya dibentuk, ada schedule-nya, ada jadwal kegiatannya. Saya mencontohkan salah satu sekolah menggunakan hari Jumat 2 jam setiap hari Jumat. Ada juga yang menggunakan hari Rabu sambil menunggu jam ceklok. Selesai pembelajaran mereka memanfaatkan di situ. Itu luring. Anda juga sekolah yang memanfaatkan dengan daring. Tidak harus di siang lagi, mereka mungkin ya dilakukan di malam hari. Nah, apa yang kita lakukan di situ? Yang sangat penting pertama adalah merefleksi. Dengan refleksi itu, ya refleksi pembelajaran kita, maka nanti akan muncul semua apa kompetensi-kompetensi apa diri yang akan ditingkatkan. Itu kita diskusikan bersama. Nah, saya ingin mengatakan dulu, mumpung sudah terbentuk, jangan hanya dibentuk. Teman-teman sudah bersepakat membentuknya. Jangan ketika nanti jalan 1-2 kali muncul capek yang tidak itu seperti baca. Bukan itu maksudnya. Sekarang itu selalu dengar kita mendengar kata kolaborasi, refleksi. Ketika itu rutin kita lakukan, yakin kompetensi akan meningkat. Teman-teman akan mudah akan membawa aksi nyata. Nah, disinilah sebenarnya maknanya adalah bahwa kolaborasi itu bukan cuma duduk berkumpul, tetapi bagaimana sepotong roti yang dibawa dalam perjalanan yang tidak bisa dimakan, ya, tapi akhirnya dipecahkan roti itu dibagi-bagi kepada semua anggota demi menyelamatkan semua anggota dalam perjalanan. Itu ya. Itu yang dimaksud kolaborasi. Saya mulai. Yang dimaksud kolaborasi adalah bagaimana kita berkumpul bersama, saling berbagi ide-ide terbaik, sehingga nanti akan menciptakan aksi nyata dalam pembelajaran yang meningkatkan kompetensi diri pribadi dan kompetensi peserta didik. Karena yang akan dipenuhi, ya, pemenuhan pembelajaran, tujuan utamanya adalah yang pertama adalah kepada murid, yang kedua adalah kepada murid, yang ketiga adalah kepada murid. Seandainya ada 1 juta tujuan, maka tujuan yang ke 1 juta itu adalah kepada murid. Sehingga siapa yang akan mengantar kita, mendidik kita mencapai tujuan pembelajaran itu, memenuhi kompetensi dalam tujuan pembelajaran itu adalah kita, guru. Nah, bagaimana mengasah itu tentu melalui dengan kolaborasi di komunitas belajar. Di akhir, jika saya berpesan bahwa jika Anda memiliki sepotong roti, jangan simpan roti itu tidak sedih, tapi mari pecahkan roti itu, bagi kepada kita semua. Itu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekaligus penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan, hari ini peluncuran komunitas belajar Sipa Marca, sincere, appreciative, motivated, kreatif, kolaboratif, SMP Negeri 14 Palopo diluncurkan dengan resmi. Silakan berkreasi teman-teman, memanfaatkan waktu yang ada. Sambutan yang telah disampaikan Bapak Pengawas sekaligus peluncuran komunitas belajar di sekolah kita ini. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Acara keempat, pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Pak Asrullah SPDI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kroas yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Ketua Komunitas Belajar dan teman-teman guru yang kami hormati. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa kegiatan kita ini dilancarkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini guna menghadiri kegiatan launching kegiatan komunitas belajar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat bagi kami semua sekarang dan masa yang akan datang. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Lindungilah kami sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdi ilmu di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Hanya kepadamu lah kami memohon ampun dan meminta pertolongan. Kiranya Engkau selalu meridhoi setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara launching komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua, dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.